Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah opini BN. Sahabat BN, siapa yang akan menjadi tumbal dari kasus pagar laut dan sertifikat dasar laut di perairan pesisir pantai Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang? Pertanyaan ini mungkin perlu kita tunggu jawabannya. Sebab dari sekarang telah tampak tanda-tandanya bahwa kemungkinan besar akan ada yang menjadi tumbal dalam kasus pembuatan pagar laut dan sertifikat dasar laut yang heboh sekarang ini. Apalagi Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa penegak hukum yang ada di jajaran Presiden Prabowo, Jaksa Agung dan Kapolri diperintahkan oleh Prabowo untuk menindak tegas, menegakkan hukum terhadap siapapun yang melanggar hukum dalam kasus pembuatan pagar laut dan dalam kasus adanya sertifikat di dasar laut perairan pesisir pantai utara Banten ini. Sahabat BN, ini adalah perilaku yang tidak baik sebenarnya, yang telah seperti mendarah daging di negara kita semenjak dahulu hingga sekarang. Kalau terjadi kesalahan yang mungkin kesalahan itu berawal dari yang besar sampai kepada yang kecil, untuk melindungi yang besar dikorbankan yang kecil. Kalau kita perhatikan sekarang ini, pemilik pagar laut itu sampai sekarang belum lagi diumumkan oleh pemerintah siapa pemiliknya. Sedangkan seperti dikatakan nelayan cerdas Khalid sangat mudah menyebut nama pemilik pagar laut itu sekarang. Indikasi ke arah itu sudah sangat-sangat terang benderang. Pelakunya rahasia umum lagi. Lura-lura tahu, orang Kohod tahu, yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Itu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan, kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah, berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi. Ali Hanafi ke Encon nih. Encon itu Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali ditenderkan lagi. Tetapi karena yang diduga sebagai pemilik pagar laut itu dekat dengan penguasa dulunya sebelum Prabowo menjadi presiden, sehingga tampaknya saat ini seakan-akan pemilik pagar laut ini dilindungi. Demikian juga seakan-akan yang pemilik sertifikat dasar laut ini sepertinya terkesan dilindungi. Sebab sampai sekarang belum lagi ada pemerintah mengumumkan pemilik pagar laut itu. Dan juga walaupun sekarang ini telah ditemukan perusahaan pemilik sertifikat yang ada di dasar laut yang dilarang adanya pensertifikatan tanah di dasar laut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PUU strip 8 tahun 2010. Tetapi tampaknya seakan-akan tidak digubris
siapa pemilik sertifikat itu. Padahal perusahaan yang telah ditemukan pemilik sertifikat tersebut telah jelas bahwa perusahaan itu berafiliasi atau merupakan anak perusahaan PIK 2. Dan PIK 2 itu kita tahu adalah pemiliknya Juragan Agung Sedayu Group. Tetapi kita tahu bahwa Aguan orang yang sangat dekat dengan mantan Presiden Jokowi. Kalau begini sahabat BN, kapan kita akan pernah menegakkan hukum sesuai dengan rasa keadilan? Kalau penegakan hukum seperti belah bambu, yang satu diinjak, yang satu diangkat. Atau kalau penegakan hukum masih juga terkesan hanya tajam kepada yang lemah, hanya tajam kepada yang di bawah, tetapi tumpul kepada yang kuat, tumpul kepada yang di atas. Kapan penegakan hukum akan benar-benar adil? Karena itu sesungguhnya rakyat harus sekarang ini memantau apakah dalam kasus pagar laut dan sertifikat dasar laut ini masih juga akan ada yang kecil dikorbankan demi melindungi yang besar, ataukah benar-benar akan ditegakkan hukum sesuai dengan siapa yang melanggar hukum, seperti yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo kepada jajarannya, terutama kepada Jaksa Agung dan Kapolri, agar ditegakkan hukum terhadap siapapun yang melanggar hukum, dan agar jangan ada perlakuan khusus kepada pengusaha, apapun pengusahanya, siapapun pengusahanya, terutama di bidang pertanahan dan kehutanan. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Kalau Presiden telah menyebut bidang pertanahan dan kehutanan, tentu saja kita telah dapat menafsirkan bahwa yang dituju oleh Presiden adalah kasus pagar laut dan sertifikat tanah dasar laut yang heboh di pesisir utara Pantai Banten sekarang ini. Sahabat BN, rakyat tentu tidak menginginkan adanya tumbal nanti dalam kasus ini untuk menutupi kesalahan orang-orang tertentu. Dan rakyat tentu berharap kepada Presiden Prabowo, kalau ada jajarannya di bawah yang bermain, yang sengaja melindungi orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, dan mengorbankan orang-orang tertentu yang lemah tentunya. Tentu rakyat berharap agar Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas kepada jajarannya yang melakukan tindakan itu. Rakyat tentu tidak inginkan penegakan hukum dalam kasus yang menghebohkan ini setengah-setengah, tidak secara tuntas, dan tidak terhadap seluruh yang bersalah. Sebab untuk pemagaran laut dan pembuatan sertifikat tanah dasar laut ini tidak mungkin itu dilakukan hanya oleh aparat di bawah-bawah,
oleh orang yang berada di tingkatan bawah. Kalau tidak ada perintah dari orang yang lebih tinggi dari mereka, yang lebih kuat dari mereka, yang lebih berkuasa dari mereka. Sangat diyakini pembuatan pagar laut ini dan penerbitan sertifikat tanah di atas laut ini berasal dari ide pengambil keputusan yang paling tinggi. Sahabat BN, rakyat menunggu keadilan yang seadil-adilnya untuk semua yang melakukan kesalahan, yang melakukan pelanggaran hukum terhadap pembuatan pagar laut dan sertifikat dasar laut di pesisir utara Pantai Banten ini. Inilah opini BN kali ini. Sampai ketemu lagi dengan opini BN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.